Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada video pembelajaran Universitas Bina Sarana Informatika. Kali ini saya akan membahas materi pertemuan 11, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan pokok bahasan Bank Perkreditan Rakyat, Pasar Modal, dan Pasar Uang. Bank Perkreditan Rakyat atau sering disingkat dengan BPR merupakan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR, ruang lingkupnya lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum, karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valuta asing, dan perasuransian. Kegiatan usaha BPR meliputi 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Memberikan kredit. 3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. 4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR diantaranya meliputi 1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. 2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 3. Melakukan penyertaan modal. 4. Melakukan usaha perasuransian. Pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bertemunya dua pihak, yaitu investor dan emiten. Investor berperan sebagai pihak yang memiliki dana. Emiten merupakan sebuah badan usaha yang membutuhkan modal dan mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan. Instrumen pasar modal meliputi 1. Saham atau stok, merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. 2. Obligasi atau bond atau surat utang, merupakan kepemilikan surat utang, dapat dipindahtangankan, dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Pelaku pasar modal meliputi 1. Emiten, 2. Investor, 3. Penjamin emisi atau underwriter, 4. Agen penjual, 5. Penanggung atau guarantor, 6. Wali amanat. Berikutnya adalah pasar uang. Pasar uang atau money market merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan seseorang melakukan transaksi jual-beli dalam bentuk sekuritas keuangan. Pasar uang merupakan pasar yang memperjualbelikan instrumen kredit berjangka waktu pendek, biasanya kurang dari 1 tahun, yang menjadi sarana investasi dan penghimpun dana masyarakat. Manfaat pasar uang. 1. Sumber pembiayaan bagi perusahaan yang membutuhkan dana. 2. Fasilitator serta mediator dalam menyalurkan pinjaman jangka pendek untuk investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia. 3. Tempat perdagangan surat-surat berharga dengan waktu jangka pendek. 4. Sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat lokal, sekaligus menjadi alat untuk menawarkan investasi berupa surat berharga pasar uang
dan sertifikat Bank Indonesia kepada masyarakat. Instrumen pasar uang terdiri dari 1. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, 2. Surat berharga pasar uang atau SBPU, 3. Call money, 4. Sertifikat deposito, 5. Treasury bill, 6. Commercial paper. Bursa valuta asing atau falas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Fungsi bursa falas meliputi 1. Menyediakan transaksi pembayaran internasional, 2. Menyediakan fasilitas kredit jangka pendek untuk pembayaran internasional, 3. Memberikan fasilitas hedging, yaitu tindakan perusahaan atau pedagang falas untuk menghindari risiko kerugian atas fluktuasi kurs falas. Sistem penetapan kurs falas terdiri dari 1. Sistem kurs tetap atau stabil atau fixed exchange rate system, 2. Sistem kurs mengambang atau floating exchange rate system, 3. Sistem kurs terkait atau fidget exchange rate system. Sistem kurs tetap atau stabil merupakan sebuah kondisi nilai tukar mata uang domestik ditentukan oleh pemerintah, sehingga pemerintah melakukan berbagai langkah dan kegiatan untuk mengatur nilai mata uang pada harga tertentu. Sistem kurs mengambang merupakan penetapan kurs berdasarkan dari kekuatan permintaan dan penawaran dari mata uang asing, sehingga pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan kurs mata uang yang akan ditukar. Dalam sistem ini, besarnya nilai tukar diserahkan pada mekanisme pasar, ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran mata uang itu sendiri. Sistem kurs terkait merupakan sistem penentuan nilai tukar falas dengan mengikuti nilai mata uang negara lain. Demikianlah pembahasan materi perkuliahan Bank dan Lembaga Keuangan pertemuan ke-11. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.